Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan ini mewakili mungkin sebagian di antara kaum muslimin. Jika ada seseorang mandi dengan mandi yang mengandung ibadah, baik itu mandi junub ataupun mandi sunnah, yaitu mandi ketika hari Jumat misalkan, itu kan disunnahkan kita mandi. Tata caranya seperti mandi junub. Nah, pertanyaannya adalah setelah mandi junub itu wudu lagi enggak? Ini kan sering muncul pertanyaannya ya. Dan ini juga pernah ditanyakan kepada seorang sahabat berkaitan dengan apakah seseorang berwudu setelah dia mandi. Apa yang dijawab oleh para sahabat? Beliau menjawab dengan pertanyaan. Apa yang beliau sebutkan? Apakah ada wudu yang lebih baik dari mandi? Coba kalau kita lihat ya, wudu yang dicuci adalah anggota wudu saja, yaitu ketika kita mencuci tangan sampai di telapak tangan kita sebelum memulai wudu, mengkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku, mengusap kepala, mencuci telapak kaki. Ada bagian anggota tubuh yang bahkan tidak tercuci, yang di atas sikut sampai ke badannya tidak tercuci, kemudian yang di bawah mata kaki ke atasnya itu tidak tercuci. Sedangkan mandi, apa yang terjadi? Dicuci anggota wudu dan bahkan dicuci selain anggota wudu. Makanya tidak aneh ketika sahabat menanyakan apakah memang ada wudu yang lebih baik dari mandi. Artinya apa? Kalau sudah mandi berarti anggota wudunya tercuci semuanya, dan selain anggota wudu tercuci juga. Mandi itu menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar itu sudah hilang, maka otomatis hadas kecil juga hilang. Maka kalau tidak ada pembatal yang menyebabkan batalnya hadas kecil dia ketika mandi tersebut, maka tidak perlu dia berwudu kembali, karena mandi itu sudah otomatis menghilangkan hadas besar juga menghilangkan hadas kecil. Nah, dibutuhkan wudu jika apa? Jika tidak sengaja, misalkan setelah mandinya sudah selesai itu, kemudian dia akan mengenakan handuk, kemudian tangannya menyentuh kemaluannya. Menyentuh kemaluan merupakan salah satu pembatal wudu. Kalau ini terjadi maka dia berwudu. Tapi wudunya bukan disebabkan karena setelah mandi wudu, bukan. Tapi setelah mandi dia hilang hadas besarnya, tapi kemudian ketika dia menyentuh kemaluannya maka datanglah hadas kecil. Nah, hadas kecil itu perlu dihilangkan dengan wudu. Atau ketika dia menggunakan handuk atau menggunakan pakaian, kemudian dia buang angin. Nah, buang angin ini menyebabkan dia berhadas dengan hadas kecil, maka dia berwudu walaupun sudah mandi. Karena buang anginnya sudah selesai mandinya, kemudian baru dia buang angin, dan buang angin ini menyebabkan adanya hadas kecil, dan hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu. Kalau tidak ada sebab-sebab pembatal tersebut, maka dengan mandi tanpa berwudu kembali, maka ini adalah sudah termasuk ke dalam yang sudah hilang hadas besarnya juga hilang hadas kecilnya. Begitu, wallahu a'lam.